El Sinta News in Row. Krisis air bersih akibat kemarau panjang membuat siswa SD Negeri Cikani 3 Sragen terpaksa menumpang toilet di rumah warga. Pemeriksaan laboratorium mengungkap adanya bakteri E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella pada makanan program makan bergizi gratis di SMK Negeri 6 Semarang. Serta, TNI bersama Pemkot Semarang menyiapkan proyek pengolahan timbunan sampah di tempat pembuangan akhir TPA Jatibarang menjadi bahan bakar setara solar. Berikut informasi selengkapnya bersama saya Rara Datia. El Sinta News in Row. Krisis air bersih akibat kemarau panjang mengganggu aktivitas belajar mengajar di SD Negeri Cikani 3, Desa Cikani, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen. Sumber air yang mengering membuat pompa sekolah tidak lagi berfungsi. Akibatnya, para siswa harus berjalan kaki ke rumah warga untuk menggunakan toilet, mencuci tangan, hingga berwudu. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan pihaknya akan mengecek kondisi sumber air di wilayah tersebut. Ia menyebut pemerintah sudah membangun 16 titik air dalam, namun wilayah tersebut belum mendapatkan fasilitas tersebut. Kalau sumber air itu harus cek keberadaannya. Kita sudah membangun 16 titik air dalam. Nah, salah satunya juga di Mondokan di sini. Tapi untuk daerah sini belum mendapatkan. El Sinta News in Row. Hasil pemeriksaan laboratorium terkait kasus keracunan makanan di SMK Negeri 6 Semarang menunjukkan adanya bakteri E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Terutama pada makanan lauk, pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah menu berprotein seperti rendang ayam dan telur puyuh. Sementara itu, pemeriksaan kimia untuk kandungan seperti formalin, boraks, dan zat pewarna dinyatakan negatif. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Semarang, Muhammad Abdul Hakam mengatakan, dari hasil pemeriksaan ditemukan bakteri E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella terutama pada makanan lauk. Keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6, E. coli positif, Staphylococcus positif, kemudian Salmonella positif, terutama pada lauk. Lauknya kemarin rendang ayam, telur puyuh, rata-rata di sana. Jadi memang tiga-tiganya yang di protein positif semuanya. BGN sudah, Menteri Kesehatan sudah semuanya. Rencana tidak lanjut. Jadi Satgas kemarin dipimpin oleh Satgas MBG itu kan kebetulan rapat kemarin dipimpin langsung oleh Wali Kota. Sebetulnya sudah disampaikan oleh beliau sama kawan-kawan juga ya, ada Forkompinda, ada termasuk dari SPPG bahwa kita minta ke depan itu ada pemeriksaan mikrobiologi setiap hari. Dari sekian keracunan di Kota Semarang untuk pemeriksaan kimia negatif semua. Pemeriksaan kimia itu misalnya formalin, boraks, kemudian zat pewarna negatif semua. Tapi El Sinta News in Row. Pemerintah Kota Semarang menggandeng TNI Angkatan Darat untuk menangani timbunan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatibarang melalui proyek bertambahan teknologi pirolisis. Sampah lama maupun sampah yang masuk setiap hari nantinya akan diolah menjadi bahan bakar dengan karakteristik setara solar. Dalam proyek ini, TNI Angkatan Darat akan mengkoordinasikan pelaksanaan pilot proyek, sementara Pemkot Semarang menyiapkan lahan dan akses terhadap timbunan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Glory Nazarani, mengatakan pemerintah daerah akan bekerjasama dengan TNI untuk melanjutkan dan melaksanakan proyek pirolisis di TPA Jatibarang. Pilot project, pelaksanaan pilot project pirolisis di beberapa kabupaten kota dan juga ada provinsi juga. Nah, pelibatan TNI di sini memang nanti Pemda bekerja sama dengan TNI untuk melanjutkan atau untuk melaksanakan proyek pirolisis ini. Jadi mulai dari penyiapan lahan sampai nanti bisa operasional. Nah, fokusnya untuk proyek pilot project pirolisis ini adalah mengolah sampah lama atau timbunan sampah yang ada di TPA. El Sinta News in Row. Pakuan Group memastikan tidak menyediakan skema ganti uang bagi rumah warga yang terdampak pembangunan kawasan komersial di Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Perusahaan memilih melakukan perbaikan terhadap kerusakan rumah yang terbukti berkaitan dengan aktivitas proyek. Dari 19 rumah yang terdata mengalami kerusakan, 14 rumah menjadi tanggung jawab Pakuwon. Sementara 5 lainnya berada dalam tanggung jawab Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Head of Human Resources Pakuwon Group, Yuful Nafianto, mengatakan
Pihaknya ingin memberikan manfaat lebih dalam proses perbaikan rumah warga, sehingga tidak hanya dilakukan dengan metode touch up. Nah, hari ini kita komitmen kembali, kita udah siap sebenarnya, udah kita siapkan tenaga dan material untuk perbaikan. Mungkin ada sedikit misinformasi yang perlu kami luruskan, bahwasanya kami ingin memberikan benefit yang lebih dalam perbaikan ini, bukan hanya di touch up aja. Konsepnya seperti itu sih. Makanya hari ini kami dengan beberapa dinas turun ke lapangan untuk melihat kondisi di lapangan sebenarnya terjadi seperti apa. Konsepnya adalah kami mengembalikan ke dalam posisi semula. Misal ada retakan, enggak kami popok gitu, enggak. Ada metodenya. Ya, istilahnya kami akan, kalau orang awam itu akan kami jahit dulu. Kami akan istilahnya crop dulu, kami akan lubangi dulu, ya kan. Kemudian kami akan jahit, kemudian kami akan cor. Nah, itu untuk merekatkan dinding ke dinding. Elsinta News in Row. Pemerintah Kota Semarang memilih metode patching dalam perbaikan fasilitas olahraga yang mengalami kerusakan. Metode tersebut dilakukan dengan memperbaiki bagian yang rusak tanpa mengganti seluruh bagian lapangan. Pemerintah menilai metode ini dipilih berdasarkan fungsi efisiensi biaya serta waktu pengerjaan. Kepala Dinas Penataan Ruang atau Distaru Kota Semarang, Ferry Kunto Aji mengatakan metode patching dipilih karena lapangan tersebut digunakan untuk berolahraga, sehingga bagian yang diperbaiki hanya yang mengalami kerusakan. Metode patching itu kita pilih karena apa? Satu, berdasarkan fungsi, ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk orang berolahraga, gitu kan. Sehingga yang diperbaiki apa? Ya pada saat kondisi yang rusak saja. Itu sama halnya kalau kita bahannya bocor, sing ditambal kan bocorane, bukan beli ban baru. Kan sama halnya seperti itu. Jadi karena kita niatnya untuk kebermanfaatannya, biayanya dan waktunya, maka kita pilih metode patching. Metode ini sebenarnya lalu-lalu juga sudah kita gunakan. Jadi nggak ada masalah dengan metode itu sebenarnya. Tapi memang mungkin akan terlihat mana bagian yang baru, mana yang lama ya. Seperti yang di drone itu, saya lihat oh iya jadi ketok ya. Gitu. Cuman kan kita niatannya fungsinya, gitu, keberfungsiannya. Jadi setelah ini di akhir Agustus ini harapannya itu udah bisa dibuka kembali untuk masyarakat bisa berolahraga. Demikian Eniro Lokal Jawa Tengah, saya Rara Dahlia pamit undur diri dan sampai jumpa. Elsinta News in Row.